Kita kembali lagi di lahan ekstrim kawanku, lahan kebun cabai rawit kita yang nggak pernah kering sama sekali. Saat ini usia tanaman 27 hari setelah tanam, dan hari ini kita akan melakukan pemupukan kali ketiga kawanku. Untuk kondisi tanamannya seperti ini ya. Dan di pemupukan ketiga ini kita akan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dari pemupukan sebelumnya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda pula. Jadi simak baik-baik sampai habis ya kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Apa kabar kawanku semua? Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya kawanku. Amin ya robbal alamin. Saat ini saya ada di kebun cabai rawit kaliber yang ada di lahan ekstrim kawanku, di lahan yang tidak pernah kering dan tanahnya sangat keras padat ya kawanku. Jadi saat ini usia tanaman cabai kita 27 hari setelah tanam, dan kondisinya seperti ini kawanku. Sudah mulai bermunculan ya tunas airnya. Jadi di penanaman lahan ini kawanku, ini memang pertumbuhannya agak lambat ya, dikarenakan karena ini tanahnya sangat keras kawanku, tanah liat. Nah, ini kalau kita nggak pandai-pandai dalam perawatan tanaman cabenya, pasti nggak akan modot kawan, nggak akan besar tanaman kita. Jadi ini sudah tahun kedua kita tanam cabai di lahan ekstrim ini ya. Di tahun sebelumnya alhamdulillah kondisi tanaman cabai kita bisa tumbuh subur dan juga ambior buahnya. Untuk yang belum tahu di penanaman sebelumnya, silakan bisa cek scroll ya video-video saya sebelumnya di lahan ekstrim ini. Itu lengkap perawatannya juga mulai dari awal kawan. Jadi ini lahan tidak pakai mulsa kawan. Karena pengalaman dari tahun sebelumnya itu kalau kita pakai mulsanya cepat rusak, karena memang rumputnya sangat luar biasa sekali. Lumput kalau di sini bilangnya kolonjono kawan, dia memang mampu merusak mulsa dengan sangat cepat. Jadi walaupun kita pakai mulsa yang merek Bell, itu belum ada 2 bulan sudah rusak. Makanya ini pengalaman dari situ, kita nggak pakai mulsa di penanaman kali ini. Dan kalau ada yang tanya, Mas nanti penanganan rumputnya gimana? Nah, nanti kita spray pakai herbisida kontak kawanku, dan juga pratumbuh. Jadi sebelum tanam cabai rawit 2 hari sebelumnya itu sudah saya spray pakai herbisida pratumbuh, itu mereknya Gold. Itu mampu efektif hingga 1 bulan nanti tanah ini nggak tumbuh rumput. Dan alhasil memang benar ya kawanku, rumputnya tidak begitu tumbuh ya. Kalau memang tumbuh seperti ini ya wajar ya, tapi paling tidak dalam waktu 1 bulan itu nggak parah-parah amat lah. Dan rencananya memang mungkin esok hari akan kita spray pakai herbisida kontak dan juga pratumbuh itu ya. Herbisida kontaknya kita pakai Markotop, dan juga herbisida pratumbuhnya kita pakai Gold. Kemudian untuk pupuk dasar kita hanya pakai Vertipos saja. Ini habis 1,5 karung untuk populasi 3.500 tanaman, jadi sangat irit. Berikutnya kita juga pakai kapur dolomit, itu sekitar 3 karung yang 40 kilograman. 1 karungnya harganya 35.000. Jadi memang ini kita sangat irit sekali untuk pupuk dasarnya kawanku. Untuk kondisi tanaman di usia 27 hari setelah tanam ya lumayan bagus, tunasnya sudah mulai keluar, dan pucuk daunnya juga sehat dari hama maupun penyakit. Cuman memang untuk sulaman masih cukup banyak ya kawanku. Ini mati, itu juga mati, sana mati. Ini nanti kalau mungkin ya 3 hari ke depan kalau nggak ada halangan akan kita sulami kembali ya, karena kita nunggu bibit kita yang belum datang. Jadi untuk yang belum tahu kawanku, ini varietasnya adalah kaliber. Saya tanam di 3 lahan itu semuanya kaliber, dengan total populasinya sekitar 12.500 batang. Dan yang satu lahan lagi yang di lahan hutan dengan populasi 800 batang itu adalah cabai rawit ori. Jadi hampir sama juga ya kaliber dengan ori, itu pembuahannya, jenis buahnya sama. Kondisi rerumputannya seperti ini kawanku, makanya esok hari akan kita lakukan penyepraian rumput serta juga tanaman cabai kita.
Jadi di usia 7 hari kita melakukan pemupukan yang perdana, dan pemupukan kedua itu kita lakukan di hari ke-20 ya. Jadi memang karena kemarin itu banyak kesibukan, biasanya di hari ke-14 kita lakukan pemupukan, tapi kali ini di hari 20 itu baru melakukan pemupukan yang kedua, dan di hari ke-27 ini kita lakukan pemupukan yang ketiga. Dan mungkin esok hari juga kita akan melakukan pembersihan rumput-rumput yang ada di sekitar batangnya ya, karena nanti di sekitar batang ini tidak kita spray herbisida supaya tidak mengenai tanamannya. Jadi nanti yang akan kita spray hanya di sekitar-sekitarnya ini saja, tanpa di bawah batangnya itu enggak ya. Ketika musim hujan tiba di bulan November sampai Februari, airnya ini sampai hampir mengenangi seluruh tanaman kita kawan. Bahkan pernah suatu saat itu benar-benar full ini airnya sampai ke perakarannya semuanya tenggelam. Tapi alhamdulillah kondisi tanaman kita itu aman dari layu fusarium. Ya mungkin karena sejak awal selalu rutin kita kocor pakai asam humat, kemudian kalsium dan juga trichoderma. Makanya tanaman kita walaupun tergempur air terus menerus itu aman dari layu fusarium. Untuk satu bedeng ini kawanku, ini saya hitung sekitar 70-an batang ya, 70, ada yang 74, 75, dan secara keseluruhan sendiri ada 50 bedeng. Artinya kurang lebih sekitar 3.500 tanaman. Dan kegiatan hari ini kawanku, ini saya akan melakukan pemupukan kali ketiga. Jadi pemupukan pertama di hari ke-7, pemupukan kedua di hari ke-20, dan di hari ke-27 ini kita akan lakukan pemupukan kali ketiga dengan bahan-bahan yang berbeda supaya mempercepat tumbuhnya tunas baru dan juga meninggikan batang ya kawan. Ini adalah 4 bahan yang akan kita gunakan pada pemupukan ketiga di usia 27 hari setelah tanam kali ini kawanku. Pupuk yang pertama adalah NPK plus ZA. Jadi yang biru-biru ini adalah NPK 1616, putihnya ini NPK 15, dan ada yang seperti pasir gula hijau itu adalah ZA plus ya. Jadi untuk perbandingannya sendiri adalah 2:1:1, NPK 16 nya 2, NPK 15 nya 1, dan ZA nya 1. Jadi ini kita pakai kandungan nitrogen yang agak tinggi supaya mempercepat tingginya batang tanaman cabai kita ya kanku. Dosisnya 1 gelas saja, alias 200 sampai 250 gram untuk air 20 liter. Berikutnya adalah Ultradap dengan kandungan fosfat tinggi 60%. Ini untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru bagi tanaman yang belum tumbuh tunas serta melebatkan perakaran. Ini efektif untuk masa vegetatif tanaman ya kawan. Berikutnya adalah kalsium asam humat atau KALH. Ya, kalsium fungsinya untuk mempertebal dinding sel tanaman supaya terhindar dari hama maupun penyakit, serta asam humat untuk menetralkan pH tanah. Dan tambahannya ini adalah garam laut atau garam kasar kawan. Ini saya berikan dengan takaran yang sedikit saja supaya apa? Jadi untuk tanah yang di sekitar perakaran itu bisa gembur, karena ini adalah tanah padat kawan, tanah liat. Jadi rahasianya ini supaya mengemburkan tanah di sekitar perakaran yang membuat nanti tanaman itu bisa berkembang dengan baik ya, karena media tanamnya kan gembur gitu. Untuk dosisnya tadi kawanku 200 gram untuk NPK nya atau 1 gelas, kemudian Ultradap 4 sendok makan, KALH 2 sendok makan, dan garam lautnya adalah 3 sendok makan. Ini untuk tangki 20 liter kawanku.
Jadi seperti ini kawanku kondisi setelah kita pupuk ya, kita kocor, tanahnya basah jadi kelihatan seger. Nah, tanamannya seperti ini kawanku, daunnya sudah menghijau, tunas airnya juga sudah mulai tumbuh. Nah, ini kalau kita pupuk seperti ini nanti harapannya nanti tanamannya bisa segera meninggi ya, termasuk tunas airnya supaya serempak panjangnya. Nah, untuk pemupukan selanjutnya akan kita lakukan 7 hari berselang kawanku. Esok hari kita akan lakukan penyepraian untuk kali yang kedua beserta penyepraian rumput di bedengannya. Ya, semoga tanaman kita ini semakin subur di tiap harinya kawanku. Nanti selalu akan saya update kondisi di lapangan ya, seperti apa pertumbuhan tanaman kita ini. Dari segi kondisi tanaman sejauh ini terbebas dari hama maupun penyakit, baik bercak daun kemudian busuk daun juga tidak masuk ya, karena mungkin sebelumnya sudah kita spray untuk pencegahan. Akhirnya kali ini masih sangat bersih, termasuk hama trip, tungau maupun kutu-kutuan. Ya, harusnya terus kita jaga seperti ini ya, supaya tanaman kita bisa sehat dari hama maupun penyakit. Untuk metode tanam yang saya gunakan itu sudah saya tulis di buku Merah Merona kawanku. Pembelian bukunya bisa klik link di deskripsi, harganya hanya 30 ribuan. Bisa dapatkan pengalaman 5 tahun saya bertani cabai, termasuk gimana caranya tanam cabai di lahan ekstrim, aman dari layu fusarium, aman dari patek. Semua resep rahasianya saya tulis di buku Merah Merona kawanku. Kalau kita sudah menguasai ilmunya kawan, itu kita tanam di lahan dengan kondisi seperti apapun itu sangat percaya diri, sangat yakin bahwa tanaman kita nanti bisa tumbuh dengan baik. Kita nggak takut lagi dengan omongan orang yang nanti nggak modot, nggak hidup, nggak akan berbuah seperti itu, karena kita sudah punya dasar ilmunya kawan. Makanya saya tanam di lahan ekstrim seperti ini saya nggak khawatir, karena saya sudah berpengalaman dan saya terus belajar kawan, terus belajar supaya dapat ilmu-ilmu baru seputar penanaman cabai rawit. Jadi bukan berarti pengalaman yang kita miliki selama ini itu sudah cukup ya. Jadi ilmu itu harus terus dikembangkan, kita harus terus belajar karena ilmu itu meluas melebar kawan. Kalau kita tidak belajar nanti kita akan ketinggalan dengan para petani yang lain, jangan sampai ya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai sejauh ini ya, sampai di tanaman cabai rawit lahan ekstrim kita di usia 27 hari setelah tanam ini. Sekali lagi kawan, untuk bukunya bisa didapatkan dengan klik link di deskripsi, harganya hanya 30 ribuan. Itu ada 123 halaman, bisa dipelajari karena tutorial tanam cabai modal minim hasil maksimal itu sudah saya tulis lengkap, mulai dari pembuatan bedengan, pembuatan persemaian, kemudian proses tanamnya, perawatan fase vegetatif, generatif, masa panen, bahkan sampai prediksi tanam cabai harga mahal. Oke kawanku, jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.